Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Ya, hari ini mungkin agak berbeda sedikit ya. Background udah kelihatan berbeda gitu ya, teman-teman ya. Background gue udah kelihatan berbeda. Terus juga gue hari ini pakainya headset. Jadi mungkin kalau kualitas suaranya agak berbeda, ya harap maklum teman-teman ya, karena gue lagi. Nah, hari ini kita mau melakukan market update teman-teman seperti biasa. Market update di Bitcoin udah kita sampaikan juga di Telegram sebelum kita akan mulai. Ya, hari ini kita di tanggal 4 Mei 2025, hari Minggu di jam 3.55 ya, hampir jam 4 teman-teman ya. Nah hari ini tidak banyak ya update daripada pergerakan market karena seminggu terakhir market itu sebenarnya pergerakannya cukup sideways. Walaupun kemarin di hari Kamis dan hari Jumat itu mulai ada kenaikan teman-teman ya. Nah kalau kita refer ke video sebelumnya atau kita live sebelumnya ya tentang kita ngomongin Bitcoin bullish yang persiapan ke 100.000, which is kalau teman-teman yang mungkin ketinggalan itu teman-teman bisa buka YouTube-nya kita ya di @trading_tanpa_baper atau Vincent Chandra. Teman-teman juga bisa cari di Telegram, ada linknya. Teman-teman bisa subscribe ke sana dan teman-teman bisa lihat video-video yang ketinggalan nih kalau teman-teman sekiranya nggak ngerti gitu ya apa yang kita ngomongin dan seperti apa biasanya kita menganalisis. Nah, eh, dari video tersebut teman-teman, di video tersebut gue ada memberikan satu kesimpulan di mana gue melihat Bitcoin itu sebenarnya akan ke 100.000, tapi di perjalanan 100.000-nya akan cukup berat teman-teman ya, karena tentu banyak banget resisten-resisten yang ketinggalan di sini yang masih cukup fresh, dan ternyata kalau kemarin sih ekspektasi gue adalah koreksi dulu nih teman-teman. Ekspektasi yang waktu dia ada di sini kan gue bilang ada possibility untuk koreksi terus dulu, ataupun dia bisa jadi sideways yang naik sampai ke 97.000 ya. Makanya di sini gue tulis 97, ingat ada apa gitu ya. Nah ini di sini gue ada kasih tahu ke teman-teman di Telegram juga teman-teman ya, di 97.000 tuh ada satu area yang cukup penting yang teman-teman bisa pantau. Mungkin kan ada seller yang kuat di sana karena sejauh yang kita lihat waktu di 95 sampai 93 itu seller nggak sekuat itu teman-teman. Dia nggak terlalu kuat, makanya dia sideways doang nih teman-teman ya, kelihatan banget dia sideways doang. Tapi di Telegram kita sampaikan seperti itu. Nah ini jadi buat teman-teman juga ya yang dari YouTube ya yang belum join ke Telegram kita, Telegram trading tanpa baper kripto, teman-teman silahkan join di link yang ada di deskripsi ya, karena di sini di Telegram ini kita sering memberikan update-update cepat ya teman-teman ya. Update itu seperti ya kalau misalnya kita ngomongin DXY, kita misalnya kadang-kadang ngomongin ton gitu ya. Kemarin gue ada kasih kasih analisis untuk ton nih teman-teman ya. Nah, analisis untuk ton, analisis penurunan, dan kalau kita lihat tonnya berhasil turun teman-teman ya, berhasil turun dari area yang kita lihatnya. Nah, makanya teman-teman yang misalnya dari YouTube belum join ke Telegram TTB, silakan teman-teman join ke sini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan melihat ya, setelah Bitcoin ini sudah mencapai ke 97.000, nah pertanyaannya adalah apakah dia akan naik sampai ke 100.000 ya. Ini kan banyak banget yang ngomong BTC 100.000, BTC 100.000. Terus kemarin, sorry to say ya teman-teman ya, kemarin gue lihat di Twitter lagi agak rame ya, di Indonesia itu ada satu influencer ya teman-teman ya, bukan satu influencer lah, dia satu kripto kripto apa ya, pelaku pasar kripto yang punya mobil ya, yang punya mobil itu dicoret 100.000 teman-teman ya, mobil sport car ya, 100.000 yang katanya kecelakaan teman-teman. Nah di situ banyak banget yang kasih kita yang bikin cocokologi di mana katanya itu bertanda tuh bahwa ketika Bitcoin nyentuh 100.000 akan ada crash gitu, akan ada crash atau akan ada penurunan yang lebih dalam lagi. Nah gue sih jujur itu sih mungkin cocokologi yang mau dibilang benar atau salah kita tidak tahu teman-teman ya, tapi ya menurut gue itu tidak make sense lah teman-teman ya. Nah apa sih kira-kira nih akan 100.000 atau tidak? Nah first of all gue melihat 97.000 itu merupakan area yang sangat kuat teman. Kenapa? Karena di 97.000 itu gue ada melihat satu area yang cukup kuat, di mana alasannya waktu itu adalah di saat itu sebelum market turun itu ada satu tekanan seller yang sangat kuat ya. Sebelum dia turun itu ada satu tekanan yang sangat kuat, di mana di situ terbentuklah sebuah area yang kita bisa sebut sebagai area uh, swap zone teman-teman ya, swap zone ataupun institutional candle. Nah sejauh yang gue lihat swap zone ini menyebabkan Bitcoin ternyata benar walaupun di weekend ternyata benar, selama weekend dia mengalami penurunan yang lumayan drastis. Kalau teman-teman lihat di sini sudah terjadi, kalau di 4 hour chart itu terjadi namanya change of character, teman-teman ya. Nah, in my point of view, ketika even dia misalnya nanti balik lagi ke atas, ada possibility untuk Bitcoin turun. Tapi bisa juga dia langsung turun. Karena kenapa? Teman, pada dasarnya kalau kita lihat ya, secara
daily ini sudah terbentuk yang namanya swing high, teman-teman. Ya, udah terbentuk yang namanya swing high. So, dalam perspektif ini, menurut gua pribadi, most likely ini adalah pergerakan di mana seller sudah mulai menguasai pasar kembali, teman-teman. Nah, hal yang perlu kita catat, teman-teman, hal yang perlu kita catat adalah seller ini masuk itu di hari Sabtu, ya. Tepatnya di Jumat subuhnya sekitar jam-jam 3, jam-jam mau closing US closing, ya, itu mulai ada seller yang masuk. Nah, maka ketika hal ini terjadi, semisal sampai besok hari Senin pagi jam 7, itu Bitcoin belum berhasil kembali lagi ke atas, maka nanti teman-teman bisa melihat di yang namanya BTC CMA chart, ya, BTC CMA chart itu akan meninggalkan satu gap yang cukup lebar di area 97.000. Ya, jadi in my point of view, kalau sampai di ini bukan in my point of view ya, tapi ini secara teori ya, secara teori kalau opening katakan BTC itu opening di jam 7 pagi di 95.000, maka kurang lebih kan ada candle yang berbentuk seperti ini, teman-teman, dan ini akan meninggalkan satu gap yang lumayan lebar. Nah, biasanya pertanda setiap kali ada gap seperti itu merupakan gap pertanda reversal pertama. Ya, nah apalagi kalau sampai dia menekan harga turun ke bawah. Ya, at least kalau kita lihat saat ini mungkin bisa jadi dia menutup gap secara full yang terbentuk di 91 sampai 93. Ya, so ini kita perlu hati-hati, bisa jadi in my point of view seperti itu, bisa jadi memang secara daily kita bisa jadi ketutup nih area yang kita sebut sebagai area fair value gap. Nah, inilah area pertama yang kita bisa pantau untuk si Bitcoin, yaitu adalah area di bawah sekitar 91 sampai ke bawah. Ya, 91.000 ke bawah. Ya, nah inilah kurang lebih gambaran Bitcoin overall-nya. Nah, pada dasarnya pergerakan ini, teman-teman, ya, pergerakan ini seperti yang gue sudah pernah sampaikan ke teman-teman, ini merupakan pergerakan wave 3 daripada keseluruhan bullish structure Bitcoin. Ya, jadi ini sampai saat ini tuh kita masih di dalam wave 3. Jika wave 3 ini sudah dikonfirmasi dengan swing high yang sangat kuat, apalagi kalau sudah sampai 90, nah artinya itu sudah masuk ke dalam wave 4, barulah kita akan mencari nanti wave 5-nya sampai di mana. Nah, kalau ya, nih teman-teman ya, kita sekarang close dulu semuanya. Kalau semisalnya benar, ternyata ini merupakan wave 3-nya, top-nya wave 3, maka wave 4-nya baru sekarang kita bisa ukur. Kalau di minggu lalu kita tidak bisa ukur, teman-teman, wave 4-nya di mana, karena kita belum tahu nih swing high-nya di mana nih. Nah, kalau sekarang kita sudah bisa mengukur daripada swing high-nya, teman-teman. Nah, caranya adalah kita ambil dari wave 2 low-nya sampai ke wave 3 high-nya pakai Fibonacci retracement. Nah, sejauh yang kita lihat, nah, kita matikan 0,786 dan maksimum koreksinya sampai 0,618. Secara teoritis, teman-teman, secara teoritis, Bitcoin itu seharusnya tidak bisa turun lebih jauh daripada 83.000 berdasarkan wave. Ya, berdasarkan wave. Invalidation-nya di 83.000. Kenapa? Karena di dalam Elliott Wave punya teori. Silakan teman-teman cari ya, cari aja di Google, cari aja Elliott Wave, itu banyak banget yang tulis ya. Kalian cari aja Elliott Wave seperti ini. Ya, nah kalian nanti lihat di gambar-gambarnya itu banyak banget ya Elliott Wave Theory. Nah, di Elliott Wave Theory, wave 4 itu tidak boleh menyentuh wave 1 punya top. Ya, makanya kenapa 83.000 adalah invalidasinya. Nah, dia bisa koreksi sampai ke 90 ini, bahkan sampai ke 85. Itu terserah dan suka-suka Bitcoin-nya sendiri. Nah, in my point of view, untuk saat ini yang bisa kita ekspektasikan adalah tentu di sekitar 90.000 yang tadi kalau kita buka secara daily chart, itu merupakan fair value gap yang cukup besar di daily. Ya, itu adalah ekspektasi paling pertamanya, teman-teman. Ekspektasi paling pertamanya. Nah, ekspektasi kedua yang gue bisa melihat Bitcoin itu bisa tercapai, ya tentunya adalah di area yang sebelumnya merupakan order block yang cukup besar, yaitu di area sini. Ya. Nah, atau itu kalau kita lihat adalah secara lancar kurang lebih seperti ini. Itu adalah resisten sebelumnya, teman-teman. Nah, maka kalau kita lihat seperti ini, teman-teman, nah, gue bisa mematikan area 0,618 dan gue akan menghapus 0, ini dan juga menghapus yang ini. Nah, tinggal kita bikin aja areanya, yaitu area sini. Selesai. Ya, dah selesai seperti itu, teman-teman. So, dari gambaran ini, gue melihat area baiknya untuk Bitcoin bisa
berhenti ataupun menjadi swing low selanjutnya itu adalah 87.000 sampai 90K. Nah, tapi yang teman-teman harus cukup aware bahwa walaupun ini adalah swing high ini tidak diikuti dengan volume yang besar. Maka kalau tidak ada volume yang besar, bisa jadi nih teman-teman, bisa jadi pergerakannya itu berupa seperti ini. Dia bisa seperti ini, naik lagi dikit, baru dia turun. Gitu. Jadi mungkin in my point of view, dalam 1 minggu ke depan, kita mungkin tidak langsung masuk ke 90.000. Ya, kita tidak langsung masuk 90.000. Bisa langsung, bisa tidak. Tapi kemungkinan lebih besarnya itu tidak, teman-teman. Karena dalam pergerakan ini, volume yang terkumpul secara seller itu belum muncul, teman-teman. Ya, belum muncul. Ini baru swing high-nya aja, tapi volumenya itu belum ada. Karena penting ya, teman-teman ya. Dalam menjual tentunya kita harus ada yang namanya volume atau yang namanya likuiditas. Ya. Ini sorry ya, teman-teman, ini terlalu berisik. Jadi mohon maaf, gua akan mute untuk beberapa orang. Eh, mohon maaf ya, ini Pantom sama SC, gue mute dulu ya. Ini kita harus mute supaya tidak kedengaran suara-suara tining-tining gitu ya teman-teman ya. Oke, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Seperti itu. In my point of view adalah pergerakan yang terjadi dalam minggu depan adalah kurang lebih 1 minggu ke depan bisa jadi adalah sideways. Nah, teman-teman jangan lupa ya, kalau kita ngomongin kita kan biasanya analisis berdasarkan price dulu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk kita ngomongin kalau kita ngomongin chart analisis, maka satu lagi yang tidak boleh ketinggalan tentunya adalah timing teman-teman. Ya, timing. Nah, di dalam timingnya teman-teman ya, di dalam timingnya ini kita saat ini teman-teman, saat ini itu kemarin kan kita baru ngomongin new moon ya teman-teman ya, yang kita di video 1 minggu lalu kita ngomongin new moon. Nah, new moon itu kemarin terjadinya di hari Senin. Nah, kebetulan new moon-nya tidak respect teman-teman. New moon-nya sama sekali tidak respect. Jadi new moon-nya itu cuma berbentuk sideways, 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 sampai akhirnya sekarang masih sideways lagi. Nah, kalau new moon itu tidak respect, biasanya teman-teman the next moon yang akan terjadi the next moon cycle yang bisa menahan market atau membalik arahkan market itu adalah full moon teman-teman, yang mana full moon ini bisa jadi bukan bisa jadi ya, tapi terjadinya itu nanti di tanggal Mei 12 2025 ya. Nah, maka apa yang gue ekspektasikan adalah pergerakan yang tadi gue bilang akan sideways itu pergerakan yang tadi gue bilang akan sideways mungkin dia akan berbentuk seperti ini. Di 12-nya dia mungkin akan terkena balik area 97 96 ini untuk menutup gap yang tadi terbentuk di CFA, barulah dia masuk ke 90.000. Itu yang menurut gua dapat terjadi. Ya, ini belum tentu benar ya teman-teman ya, sekali lagi. Nah, ini at least apa yang gua analisis untuk saat ini. Barulah selanjutnya gitu. Nah, nanti baru kita analisis lagi kurang lebih seperti apa ketika dia nyampe ke area bawah sini. Yang pasti apa yang gue lihat pertama-tama tentu secara Bitcoin juga sudah berbentuk swing high, sudah terkena area resisten di sana. Lalu juga kalau kita lihat juga di total 3 sendiri ya teman-teman ya. Mungkin kita sedikit membahas tentang kondisi altcoins ya. Kondisi altcoins. Nah, kalau kita lihat di altcoin sendiri itu terjadi juga bearish divergence yang di daily candlesticks. Ya, di daily chart teman-teman, sorry. Ya, nah seperti ini. Teman-teman bisa melihat ini ada pergerakan ya, ibarat kata lah ya, kalau kita lihat ini ada penurunan, ada kenaikan, ada penurunan, ya ini sekarang lagi naik, dan sekarang ini sepertinya mengarah untuk turun lagi, teman-teman. Tapi apakah turunnya akan turun lebih dari ini nih? Nah, untuk saat ini sih kalau secara structure, memang kelihatannya bisa sampai sini, tapi kalau secara time frame besar, ini adalah higher time frame point of interest teman-teman ya. Itu teman-teman silakan cari sendiri lah apa artinya. Tapi yang pasti yang menurut gua adalah ini sebenarnya sudah terjadi bottoming ya, sudah terjadi bottoming. Cuman dia butuh satu kali koreksi lagi sebelum ibarat kata dia mencari wave 2 kecilnya, baru dia melanjutkan wave 3 dan wave 5 ya. So itu daripada analisis gua mengenai Bitcoin hari ini dan juga mengenai sedikit daripada gambaran total tiga teman-teman ya. Nah, maka daripada itu ya teman-teman ya, kesimpulan yang gua mungkin mau sampaikan ke teman-teman semua di sini adalah memang 1 bulan terakhir ini kita melihat market itu cukup bullish, which is kita juga sudah antisipasi ini ya, di TTB kita sudah antisipasi dari sejak akhir Februari bahkan teman-teman. Di akhir Februari gue sudah pernah memberikan satu analisis di mana gue melihat
bulan April dan juga bulan Mei, ya bulan April dan bulan Mei itu harusnya akan mengalami kenaikan teman-teman atau mengalami bullish market. Nah, tetapi di bullish market saat ini bisa dibilang kita sudah mulai overheat nih teman-teman karena selama 1 bulan penuh kita belum ada koreksi yang lumayan besar nih gitu ya. Biasanya kan namanya pergerakan yang sehat dia butuh pergerakan yang mengarah satu swing ke atas, nah dia perlu lower low dulu gitu ya. Dia perlu ibarat kata lower low untuk dia reset siklus baru dia bisa melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi, teman-teman. Ya, nah itu yang teman-teman harus aware dan hati-hati teman-teman ya. Bukan berarti teman-teman harus menjual terus-terusan, bukan berarti teman-teman harus all in short gitu ya, bukan berarti seperti itu teman-teman. Tapi pilihlah koin-koin itu dengan bijaksana gitu ya, jangan malah terbalik kalian belinya malah di pucuk teman-teman ya. Karena waktu itu ya, gue masih ingat ya teman-teman ya, kebetulan banget nih banyak banget teman-teman yang uh, ini kemarin adalah Sisya ya namanya, dia kemarin ngomong seperti ini. Dia ngomong, dia bukan gue ya yang ngomong ya. Jadi bentar-bentar. Sya kemarin dia ngomong apa ya? Ada kita kita cari berdasarkan orang aja gitu ya teman-teman. Kita cari. Sorry. Uh, this group. Sorry. Biasanya carinya gimana ya? Gue lupa cara cari orang ini. Oh, nih Sya ya. Nah, dia yang ngomong nih kemarin teman-teman. Nah, nih ya. Ini bukan gue yang ngomong teman-teman ya, mau maaf bukan gue yang ngomong, tapi kalian lihat nih, penyempur 100.000 diminta reason 100.000 nggak tahu. Mereka ngomong 100.000 naik, up only nggak tahu gitu ya. Gimana tanggapan penjualan kelas abal-abal mobil tarik garis. Tapi pas di 80, tarik garisnya 72, 60. Kita akan nunggu di 65 ya teman-teman ya, kita akan tunggu di 70 ya. Ya kalian nggak akan pernah beli kalau seperti itu. Ya, begitu sudah nyampe di sini ngomongnya 100.000 teman-teman ya. Nah itu jadi kalau ditanya kan, ini sekalian kita bahas juga lah ya Sisha. Jadi kalau ditanya gimana tanggapan penjual kelas abal-abal gitu kok ya, gue sih nggak bisa komen ya. Itu biar orang lain lah, biar orang lain yang menilai, biar orang lain yang menilai soal penjual kelas abal-abal seperti itu. Nah di TTB kita yang real-real aja teman-teman ya. Kalau memang kelihatannya bisa kita baik ya kita baik. Tapi kan setiap kali kita baik kita kasih tahu nih disclaimer-nya tuh apa nih. Area sudah murah, cuman area ini belum tentu menjadi seperti apa. Itu kan selalu gue jelaskan. Kenapa sih gue bilang area ini murah tapi belum bisa naik? Kenapa di area sini udah mulai bisa naik? Kenapa bulan April? Kenapa bulan Mei? Itu semua gue pasti ada alasannya, teman-teman. Tapi kalau mereka yang menjelaskan, nih kata kuncinya ya, yang menjelaskan reasonnya tidak ada, datanya tidak ada, alasannya tidak ada, ya gue bisa ngomong sorry to say itu bodoh aja gitu, itu goblok aja gitu teman-teman. Ya itu orangnya memang goblok aja. Jadi lebih baik ikutin yang tidak goblok teman-teman ya. Jadi ya seperti itu teman-teman ya. Jadi hati-hati teman-teman di luar sana memang banyak banget komunitas-komunitas yang tidak jelas ya. Jangan terlalu mendengarkan terlalu banyak opini, tapi mendengarkan second opinion itu sudah cukup juga teman-teman. Bukan berarti teman-teman tiap hari mencari ibarat kata TTB sudah ngomongnya segini. Misalnya komunitas A ngomongnya turun, yang TTB ngomongnya turun, komunitas C ngomongnya naik. Itu sudah cukup lah teman-teman. Dari 3 kalian sudah bisa 2 banding 1 kan ya udah mungkin bisa ngikutin yang 2 aja gitu. Jangan cari sampai 10 teman-teman. Kalau kalian cari sampai 10 nanti makin bingung keputusannya seperti apa. Ya, so seperti itu teman-teman. Pesan gue untuk hari ini semoga cukup bermanfaat untuk Bitcoin update hari ini ya teman-teman ya. Tentu disclaimer on teman-teman juga boleh lakukan analisa ulang tentunya ya di YOR dan juga teman-teman yang hari ini nonton dari YouTube boleh bantu subscribe ya. Bantu subscribe untuk video ini, kasih tombol like-nya juga kalau suka dan juga share ke teman-teman yang berkecimpung di market crypto. Jangan lupa juga join di Telegram TTB Crypto ya karena ini 100% free teman-teman. Thank you. Bye bye. See you on the next one.